warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap kalian sudah siap menghadapi semester ini. Di semester ini bukan hanya teori, tapi juga bagaimana cara kalian berjuang. Tugas kelompok akan saya jadikan proyek untuk penentu nilai akhir. Siap? Siap. Bagus. Nah, sekarang saya akan memberikan kelompoknya. Kelompok 1, Angel. Saya Bu. Ninda. Naila. Saya Bu. Selanjutnya kelompok 2, Farel. Saya Bu. Nuril. Saya Bu. Assalamualaikum. Maaf Bu, saya terlambat. Sudah jam berapa ini kok terlambat? Silakan duduk, lain kali jangan diulangi lagi. Baik. Jasnya dibenerin dulu. Baik Bu, terima kasih. Dio, bisa dijelaskan mengapa kamu terlambat? Maaf Bu, saya kerja malam buat dia kuliah. Tadi malam shift saya sampai pagi, jadi ketiduran dan terlambat bangun. Baiklah, saya mengerti. Tapi seharusnya kamu bisa mengatur jam kuliahmu. Baik Bu, saya akan berusaha lebih keras lagi. Ya sudah, saya harap kalian bisa bekerja sama dengan baik. Cukup ya untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Minggu depan kita mulai presentasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Uang kirimannya tinggal segini, cukup gak ya buat bayar kos sama fotokopi tugas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat bro? Sehat. Lu kenapa bro? Sedih gitu mukanya. Habis diputusin ya? Pasti Rel, enggak lah. Terus kenapa? Kalau ada masalah cerita lah. Kita kan udah temenan lama nih. Jangan sungkan lah buat cerita. Aku butuh ketenangan Rel. Mending kita keluar aja kemarin gitu. Ya udah. ayo. Mas, mau kemana mas? Sini dulu. Mau kemana mas? Saya mau nagih uang kos bulan ini. Yang bulan kemarin aja masih nunggak, belum dibayar. Mau keluar sebentar Pak. Mohon maaf Pak, uangnya bulan ini belum ada. Saya minta tambahan waktu buat bayar ya Pak. Dari kemarin belum ada. Terus mau bayar kapan? Saya kasih waktu 2 hari. Jika kamu tidak mau bayar kos, silahkan angkat kaki dari sini. Pak, tunggu sebentar. 2 hari itu sangat mepet Pak. Saya janji paling lama 6 hari dari sekarang uangnya sudah pasti ada. Uang kiriman dari kamu sudah bermasalah Pak. Mohon pengertiannya. Alah, itu cuma alasan kasih kamu saja. Bapak juga butuh uang itu buat operasional kos. 6 hari itu terlalu lama. Saya tahu Pak, saya janji akan cari pekerjaan tambahan lain mulai besok. Atau kalau Bapak mau, saya bisa bantu bersihin kos sebagai jaminan tambahan. Yang Bapak butuhkan itu uang kamu, bukan tenaga kamu. Ya udah, ini saja. Bapak kasih waktu 3 hari. Kalau lusa kamu belum bisa bayar, maka lusa adalah terakhir kamu di kos ini. Baik Pak, 3 hari. Terima kasih banyak atas keringanan waktunya ya Pak. Jangan terima kasih sama Bapak. Cepat cari uang itu. Baik Pak. Ya sudah, kalau begitu Bapak keluar dulu. Yo, hidup tuh emang keras, makanya kita butuh gorengan biar gak lemes. Nih. Kadang aku mikir ya, pantas gak sih aku kuliah di sini?
Bayar kos saja ngos-ngosan, tugas numpuk, mau makan aja harus mikir dulu. Rasanya berat banget. Yo, jangan ngomong gitu lah. Kamu kuliah di Undaris kan bukan karena iseng, tapi demi meraih cita-citamu kan. Lagian semua orang juga berjuang dengan caranya masing-masing. Bedanya kalau kamu nih ya, lebih jago nutupin masalahmu. Aku masih takut, Ran. Takut gagal. Belum lagi orang rumah pasti berharap banyak ke aku. Dengar ya, Yo. Kalau soal gagal, itu urusan nanti. Yang penting kamu sudah berjuang sejauh ini. Gak semua orang berani kayak kamu loh. Dan ingat, jangan pernah bandingin dirimu sama orang lain. Cukup bandingin dirimu sama yang kemarin. Kamu kalau ngomong selalu seenak jidat, tapi ngenaran. Makasih ya, bro. Kopinya, Mas. Ya iyalah, kalau nggak ada aku hidupmu hambar ya kan. Lagian ingat nih ya, gorengan aja jatuh ke minyak panas nih, masih bisa bangkit. Masa kamu kalah sama gorengan? Kamu tuh emang selalu bisa bikin mood naik. Oke deh, mulai besok aku gak akan nyerah lagi. Gitu dong. Kita minum dulu ya untuk masa depan yang lebih cerah. Ada orangnya enggak ya? Enggak tahu. Permisi. Gawe ya? Ibunya mana ya, Pak? Enggak. Bu. Bu. Di rumah itu. Bu, kami dari Bank Mekarsari ingin menagih uang angsuran bulan ini dan bulan kemarin dikarenakan sudah jatuh tempo. Ini kira-kira mau dibayar kapan ya, Bu? Maaf ya Mbak, sebelumnya bukannya saya nggak mau bayar, tapi tuh kami lagi krisis ekonomi dan kami kan kemarin sudah bilang, jadi ya belum tahu mau bayar kapan, soalnya belum ada uangnya. Itu urusan Anda, Bu. Kami hanya menjalankan pekerjaan kami saja. Kalau tidak segera dibayar, datanya akan masuk ke daftar penunggak, akan kena sanksi denda. Kalian tuh nggak tahu kondisi keluarga saya saat ini, banyak pengeluaran yang harus ditanggung. Apalagi bulan ini harus bayar tagihan kampus anak saya saja, harus pinjam sana sini. Mohon maaf Pak, itu kan urusan keluarga Anda. Kami di sini hanya ingin menagih uang angsuran yang sudah menjadi kewajiban Bapak Ibu sebagai nasabah. Saya tahu aturan itu Mbak, tapi kalian harus ngertiin juga kondisi keluarga saya saat ini. Saya dipecat dari kerjaan saya, istri saya cuma dagang kecil-kecilan, anak saya ngampus, semua butuh biaya Mbak. Kalian enak Mbak ngomong gitu aja. Sekarang ya semuanya naik, kerjaan saya, apalagi masih punya anak yang kuliah, minta ini, minta itu, semuanya tuh sekarang sudah susah Mbak. Kami memahami Bu, tapi kalau semua nasabah beralasan seperti Ibu, bagaimana perusahaan ini bisa berjalan? Perusahaan kalian, jadi sekarang kemanusiaan sudah nggak ada Mbak. Kami tuh manusia Mbak, bukan mesin uang yang bisa kalian minta kapanpun. Bu, mohon maaf jangan membentak. Kami datang baik-baik hanya ingin menagih kewajiban Bapak dan Ibu sebagai nasabah, itu saja. Kewajiban, kalian tuh nggak pernah mikirin kami jadi rakyat kecil ya. Waktu promosi kredit aja menurut kalian Pak. Tapi sekarang giliran kami kesusahan, kalian datang giliran tunda. Maaf Pak jika cara kami kurang berkenan, tapi itu ini sudah prosedurnya. Kalau sampai minggu ini belum ada pembayaran, kami terpaksa lapor ke kantor pusat untuk tindakan lanjutan. Kalian mau laporin saya? Silahkan, mau sita rumah ini pun silahkan. Kami sudah lelah hidup seperti ini Mbak. Sudah Bu, jangan marah-marah di depan orang, malu. Malu Pak, seharusnya Bapak yang malu, udah nganggur, nggak cari kerja. Aku udah berusaha Bu, cari kerja tuh susah. Takut Pak, kalau keadaan kita seperti ini.
apalagi kita sekarang sudah susah seperti ini. Dia pasti udah tahu tentang semua ini, jangan ditambah masalah. Mereka tuh cuma jalan tugasnya aja. Tugas menekan orang yang sedang jatuh. Kalau semua orang memiliki pikiran seperti ibu, dunia nggak akan jalan, Bu. Baiklah Pak, Bu, kami pamit dulu. Tolong segera lunasi sebelum akhir minggu ini. Jika tidak, Bapak Ibu sudah tahu resikonya ya. Kenapa masih seperti ini? Aku hanya ingin Bapak dan Ibuku bahagia. Tapi kenapa aku masih harus mereka bertengkar? Elsa. Ini tolong belikan Bapak Ramana. Bapak turun kok, terus bayar dulu utang. Jangan dari kerja gitu loh. Terima kasih, tak bayar dulu. Bu, lihat tuh si Elsa, ibunya kelilit hutang, apalagi bapaknya cuma pengangguran. Mana bisa bayar angsuran? Halah, gayanya aja so elit, padahal satu keluarga nunggak terus. Iya tuh bener katanya mau kuliah tinggi-tinggi, tapi bapaknya aja pengangguran, mana bisa bayar kuliah. Haha, kasihan banget, udah miskin, gaya aja masih pengen kuliah. Mending bantu ibumu sana jualan biar gak nambah beban orang tua. Bu, saya tahu saya miskin. Tapi saya berusaha. Saya belajar mati-matian bisa mengubah hidup saya. Memang itu salah nih. Ngubah nasib, ngubah diri sendiri aja kamu belum tentu bisa, apalagi ngubah nasib keluarga kamu. Ngaca deh kamu deh. Saya tahu kalian tuh nggak suka sama keluarga saya. Tapi tolonglah Bu, jangan hina mereka. Terus saya cukup menderita. Dasar keluarga gak tau malu. Teman-teman semuanya sudah baca brief tugasnya masing-masing kan? Sudah. Kita harus bikin makalah 20 halaman dan PPT untuk presentasi agar lebih cepat. Gimana kalau kita bagi tugas? Iya, aku setuju. Iya, aku setuju yuk. Kita bagi aja tugasnya. Palingan kan kita cuma butuh bab di pendahuluan, landasan teori, analisis data, studi kasus, tantangan hambatan, sama yang terakhir kan paling kesimpulan sama saran. Nah, aku bisa tuh buat di bab pendahuluan. Yang lain gimana? Aku bisa ambil bagian landasan teori. Aku juga ada beberapa buku dan jurnal yang relevan biar kerangka berpikir kita makin kuat dari awal. Aku bikin bagian PPT ya. Aku pastiin desainnya bakal keren dan nggak template-template biasa. Nah, bagus tuh Mil. Kalau presentasinya udah cakep, terus pengaplikasian kita juga udah beres, aku bisa bantu belajar cari aset visual, atau mungkin aku bisa bikin video pembukaan singkat gitu biar beda dari yang lain. Gimana? Boleh sih. Boleh. Ide bagus tuh coy, aku bisa ambil bagian presentasi. Aku ya akan menyampaikan materi di depan, tapi aku butuh poin-poin dari kalian semua ya.
udah boleh kebentuk ya. Nanti Ellen kamu ambil bagian teori, kemudian ada Mila dan Angel kalian di visual PPT, dan Alia kamu di penyampaian ya. Well, kamu kan paling jago soal analisis angka. Gimana kalau kamu pegang analisis data pasar digital? Siap, aku bisa cari data dari GPS dan laporan market research. Nanti aku olah jadi grafik yang gampang dibaca deh. Tunggu sebentar. Jadi siapa yang bakal mastiin semua gaya tulisannya tuh benar, sama siapa yang bakal nyusun semua tulisannya, gaya tulisannya benar, sama citasinya tuh benar, daftar pustakanya seragam. Siapa? Soalnya itu penting banget. Hamida ada benarnya loh. Jangan sampai makalah kita campur aduk kayak gado-gado. Masa tiap bab beda gaya sih? Gini aja, kamu kan yang paling jago nih ya. Gimana kalau kamu jadi editor utamanya? Nanti aku bantu, jadi kita berdua finalisasi makalahnya. Gimana? Oke deh mbak, aku setuju. Berarti kan tinggal 3 bab nih. Ada Eliza dan Linda. Nanti aku sama Nida bisa ambil studi UMKM. Nanti kita bisa wawancara beberapa pemilik toko di sekitar kampus ya nggak nih? Betul, biar ada data kualitatifnya juga, bukan cuma angka dari Farel. Kita cari cerita inspiratifnya juga. Oke, berarti ini aku rekam ya. Setuju, tapi kita perlu deadline. Kalau enggak, nanti bisa molor. Aku juga kerja shift malam, jadi waktuku agak terbatas. Hah? Kamu kerja malam lagi, Dio? Kapan tidur? Tidur itu bonus. Selama masih bisa bantu ibuku bayar kuliah ya nggak masalah. Wah berat banget Dit. Tapi jangan maksain diri juga. Nanti kalau kamu sakit siapa yang ngerjain bagian kamu? Tenang aja, aku udah biasa begini kok. Alisa, kamu kenapa dari tadi kok diem aja? Ada masalah apa? Coba cerita. Iya nih, aku cuma di dalam rumah. Bisa fokus kalau tak musuh orang marah. Ya semangat dong, El. Kamu pasti bisa melewati semua ini ya. Sini. Hidup memang sulit, El. Tapi kita harus tampak tenang biar nggak kelihatan lemah. Kalau perhatian itu capek ya. Kalau jujur, orang bilang kita tuh drama. Mungkin kita lagi di fase yang sama ya, kuliah berat, hidup berat, tapi ya tetap jalan terus. Guys, ayo semangat, besok kita deadline-nya loh ya. Pasti dong, Nay. Ini aku lagi ngedit video presentasinya. Jadi aku ke atas dulu ya. Bye. Hari ini aja udah cukup berat. Tapi kalau aku berhenti sekarang, usaha kemarin jadi sia-sia. Iya, aku juga bilang tadi ibuku sakit, dia megang ngomong, tapi tetap juga sekolah kuliah. Tenang bro, kalau soal biaya laporan, pakai uangku dulu aja nggak apa-apa. Terus nanti gampang deh bikin bareng-bareng. Ya makasih ya Rel. Kadang tuh yang berat bukan tugasnya, tapi bayar kos sama bayar listriknya juga. Woi, jangan melo dulu dong. Ini aku bawain gorengan. Yuk kita makan. Mantep nih. Energi mahasiswa itu dari gorengan sama deadline. Bener banget. Aduh. Astaga, ini filenya nggak bisa dibuka. Gimana dong? Alia, Elsa, kalian ada yang bawa backup-nya nggak? Duh, kalau Google presentasinya habis kita. Gimana dong ini? Jangan panik dulu, aku punya backupan semalam buat jaga-jaga.
Yo, tapi kamu serius, laptop ini kan udah nyaris mati, Di. Iya tahu, tapi harapan kita ya cuma ini. Kalau semalam saya buat jaga-jaga kalau hal kayak gini bakalan terjadi. Udah syukur deh. Kamu semalam nggak tidur lagi, Di? Tidur nanti aja setelah nilainya keluar, biar tidurnya bisa pulas nih. Oke, berarti lanjut ya. Aku udah membuka, kemudian Alia kamu setelah itu lanjut ya sambil. Di sini saya akan menyampaikan mengenai beriman. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kita. Yang keempat ada iman kepada Rasulullah, yang kelima ada iman kepada hari kiamat, yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, sekian presentasi dari kami. Lalu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita nggak pernah bohong. Terima kasih guys atas kerjasamanya. Yang terbaik. Apa sih? Lihat nih. Aku lihat nilainya udah ditempel. Cepet sini lihat sini. Aduh, semoga nggak ada yang ngulang deh. Kalau ada yang nilainya A, jangan lupa traktir ST 1 kelas ya. Coba mana sih? Ini siapa? Oh, sini deh. Lomba kita dapat nilai terbaik tahu. Lihat. Ini. Nomor terbaik cuy. Banget kan. Nomor 1 kita nomor 1 guys. Lagi pada ngapain kalian? Lagi ngapain? Saya bangga sama kalian. Bukan karena nilai terbaik, karena kalian sudah bisa saling menopang satu sama lain. Terima kasih Bu. Kami cuma berusaha sebaik yang kami bisa. Dan kami juga sadar Bu, perjalanan tuh nggak sampai di sini. Nilai bisa aja naik turun, tapi semangat kami jangan sampai hilang. Itulah yang dinamakan mahasiswa sejati. Teruslah belajar, semangat ya. Guys, sebelum bubar kita foto dulu yuk untuk ngabatin momen kalau kita stres. Nanti kita ada foto ini biar kita tuh ingat kalau kita pernah